saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa pada ibadah pagi hari ini. Semua yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom, saudara-saudara, apabila ada dari Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan pernyataan Tuhan, dipersilahkan untuk memberikan kesaksian. Saya, Joshua Riko. Ya, tadi pas lagi pujian dan penyembahan Tuhan ingatkan Mazmur 11, Tuhan tempat pelindungan, dan Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Ya, mungkin bisa dibaca di rumah ya, karena itu panjang. Jadi saya nggak makan waktu. Itu aja yang dari Tuhan. Terima kasih, amin. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Sela waktunya. Tadi dalam lagu Betapa Dahsyatnya Engkau Tuhan, roh saya mengerang. Terus saya mendapatkan ini di Mazmur 77 ayat 4. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Sela, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Shalom buat kita semua, shalom semuanya. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat yang penuh dengan anugerah ini. Mari kita bersatu hati minta hikmat, pengurapan daripada Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi satu rema kekuatan bagi kita hari-hari ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Aba, ya Bapa, yang kami tinggikan, kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terbesar. Oleh pagi hari ini, kami masih Kau percayakan sebuah nafas hidup, yang karena itu Kau percayakan perkenanan hidup yang sampai detik ini Engkau boleh nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa di dalam hidup kami. Biarlah di pagi hari ini kami sebagai laskar-laskar Kristus, kami sebagai tentara-tentara-Mu mau merendahkan diri untuk Engkau bentuk, untuk Engkau perkenankan untuk menjadi sesuatu hal yang memerdekakan hidup kami pada hari-hari ini. Biarlah Engkau berbicara pagi hari ini, Engkau nyatakan kuasa kebenaran firman-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kebenaran dalam hidup kami dan keselamatan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu secara pribadi, layakan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berkati kami semua yang pada pagi hari ini tergabung dalam Zoom online ini. Biarlah kami boleh diberkati. Biarlah berkati media yang saat ini kami gunakan. Biarlah tidak ada segala penghalang untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang ajaib. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya bersyukur sekali pagi hari ini. Terlebih saya berterima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan sudah percayakan pagi hari ini buat kita semua, terlebih dalam hidup saya. Kalau pagi hari ini saya masih diberi satu nafas kehidupan, ini adalah satu kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Saya juga terima kasih buat Menara Doa Segala Bangsa yang sudah mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh membagikan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ya, saya dengan Pendeta Lukas Pohan Hendra, pagi hari ini saya ingin membagikan apa yang hari-hari ini Tuhan sedang menaruh di dalam hati saya. Satu hal, memang situasi keadaan di saat COVID-19 ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, situasi yang tidak gampang untuk kita lalui.
Ya, kita boleh melihat situasi yang begitu sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, ini adalah sesuatu hal kalau kita boleh melihat di alam roh, ketika kita berdoa, pasti Tuhan memperlihatkan ada begitu banyak yang kita harus berperang hari-hari ini. Ya, kuasa kegelapan ada di mana-mana, roh maut ada di mana-mana. Ini satu hal yang membuat tugas kita sebagai tentara-tentara Allah, kita mewakili Tuhan di muka bumi ini. Ya, biarlah apa yang Tuhan taruh hari-hari ini di dalam hidup saya. Ya, memang iblis hari-hari ini untuk berusaha untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Iblis ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, tujuannya tentunya ketika dia menjauhkan kita dari Tuhan, dia ingin memisahkan kita dari Allah. Tujuannya supaya, saudara, kelemahan kita nggak punya kuasa lagi. Kita kehilangan semangat, kita kehilangan kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Ya, kalau seseorang jauh daripada Tuhan, ya tentunya akan cepat putus asa, cepat menyerah, ya. Dan kita tidak memiliki kekuatan apapun, saudara. Dan terlebih itu, saudara, ya iblis ingin membuat kita apa? Membuat kita kecewa. Itu adalah satu kendaraan iblis hari-hari ini. Untuk kita diperhadapkan kekecewaan demi kekecewaan. Dan terlebih itu, selain dia memisahkan kita, menjauhkan kita, dia ingin membuat kita kecewa. Dan lebih daripada itu, dia ingin membuat kita tidak mengerti kebenaran. Nah, ya bagi kita yang tergabung pada Zoom online maupun yang di YouTube pagi hari ini lewat ibadah menara doa segala bangsa ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipersiapkan Tuhan. Ini masa-masa bukan berbicara tentang pengujian atau pencobaan lagi. Ini masa-masa persiapan. Ya, jadi segala sesuatu dalam hidup kita di mana kita hari-hari ini adalah sesuatu hal yang kita harus tetap bertahan dengan iman kita. Nah, apalagi kita sebagai penyembah-penyembah, pendoa-pendoa, kita sebagai orang-orang yang berperang. Nah, ini harus kita ingat, Tuhan taruh ini sesuatu dalam hidup saya. Saya diingatkan, Yesus sendiri pernah mengalami satu hal yang terberat dalam hidupnya. Hal yang tidak mudah untuk dia lalui. Hal yang tidak gampang untuk dia lewati. Itu saat-saat itulah titik terendah di dalam hidupnya. Dimana kalau mari kita boleh melihat, saya teringat firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang 26 ayat 36 sampai 46. Ya, saya bacakan buat kita semua. Kita perhatikan ayat demi ayat dalam kitab Mazmur 26 ayatnya di 36 sampai 46, perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kau kehendaki. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Yang Tuhan taruh di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini Tuhan mengingatkan kembali kita sebagai orang-orang yang senantiasa hari-hari ini dalam hidup penyembahan, dalam hidup berdoa, kita dalam hidup berperang dengan roh. Satu hal, ketika kita sedang melakukan bagian kita, ada kalanya hidup kita diperhadapkan sesuatu hal yang real, yang nyata, yang hari-hari ini kita boleh melihat situasi kondisi. Tiba-tiba sesuatu hal yang tidak mudah itu datang menghantam kita. Ya, mungkin kita sudah melihat ada begitu banyak dengan kondisi COVID-19 ini, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Bakal kita tidak terduga itu semua bisa terjadi dalam sekejap mata, saudara. Nah, disinilah saudara kita mau melihat satu hal pada pagi hari ini. Yesus sendiri dalam titik terendah ketika dia bergumul, dia sebagai seorang yang datang kepada Bapa merendahkan diri berdoa. Ya, nah satu hal di sini yang kita mau melihat. Ya, ketika kita datang pada Tuhan, kita merendahkan diri, kita berdoa berperang. Saudara, ketika kita selesai melakukan itu semua, kita diperhadapkan kenyataan kembali kehidupan. Ini apa yang harus kita lakukan, saudara. Nah, Yesus sendiri, dia sebagai Allah yang maha kuasa. Kalau kita kembali ke ayat, kita boleh melihat di ayatnya ke-37. Nah, dan di sini dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Kita perhatikan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara, ketika Yesus telah berdoa, dia setelah datang kepada Bapa. Nah, di sini dia mulai merasa ada sesuatu hal yang sedih dan gentar. Ayat 38 kembali di sini dia berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, Yesus di dalam posisi ini adalah dia sebagai manusia yang seutuhnya, manusia 100% seutuhnya. Kenapa saya bilang dia manusia 100% seutuhnya pada saat itu? Ya saudara, karena kalau dia bukan manusia 100% pada saat itu, maka keselamatan yang hari-hari ini saudara dan saya terima adalah keselamatan yang tidak sah. Nah, karena disinilah dia adalah manusia 100% sehingga pengorbanannya untuk menyelamatkan kita itu adalah sesuatu hal yang nyata. Kalau dia bukan manusia 100%, saudara-saudara boleh melihat ya gambaran ketika orang yang ditunggangi satu kuasa di dalam dirinya, ya seperti orang yang melakukan atraksi kuda lumping, ya terus orang yang mengadakan atraksi jebus, ya dengan dikuasai satu roh kegelapan dalam dirinya. Ketika dia dilakukan apapun, dia tidak akan merasa ada kesakitan karena ada satu kuasa di dalam dirinya, kuasa yang jahat. Nah, tapi beda dengan Yesus. Dia real sebagai manusia pada saat itu. Kalau kita boleh melihat film Passion of the Christ di mana dia dicambuk, dia perjalanan penyaliban itu benar-benar dia sebagai manusia kesakitan. Ya sampai bisa dikatakan peluhnya itu, air matanya itu seperti darah, saudara. Nah, disitulah maka keselamatannya hari-hari ini saudara dan saya terima adalah keselamatan yang sah. Nah, sebab itu saudara, seorang Yesus bisa berkata di sini,
dia di posisi yang sangat lemah, posisi yang sangat titik terendah dalam hidupnya, maka dia bisa merasakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, saudara. Saudara, satu hal yang Tuhan taruh melalui gambaran di Taman Getsemani ini adalah ketika kita sudah datang pada Tuhan. Ya, lewat segala pergumulan kita yang hari-hari ini tidak mudah untuk kita lalui. Kita berperang, ya, dengan segala alam roh. Satu hal, ketika kita diperhadapkan sesuatu hal yang real, apa yang harus kita perangi adalah diri kita manusia. Apa yang kita perangi, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus bisa mengalahkan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Karena pikiran hari-hari ini adalah satu pusat center iblis menjatuhkan, menghancurkan. Pikiran ini adalah sesuatu hal yang jahat. Kita boleh melihat manusia hari ini dengan kondisi seperti ini, bukan segala pikiran yang baik, tapi ada begitu banyak segala pikiran yang jahat yang iblis taruh dalam pikiran manusia. Nah, terlebih itu kita sebagai tentara Allah, orang-orang yang berperang, berdoa, penyembah-penyembah. Ya, ketika kita di dalam alam roh, kita mampu karena ada kuasa Allah dalam hidup kita. Tapi di alam yang real nyata, kita harus bisa perangi segala pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Pikiran ini adalah satu hal yang gampang bisa menjatuhkan kita. Gampang bisa merobohkan kita. Pikiran itu adalah sesuatu hal yang akan membuat kita semakin terpuruk, saudara. Ya, sebab itu pikiran itu adalah sesuatu hal yang membuat hari-hari ini dalam hidup manusia itu semakin mengerikan. Ya, saya dengan sangat hormat salah satu dari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bisa membacakan dalam Efesus 4 ayat 17. Coba salah satu bisa bacakan. Efesus 4 ayat 17. Yeah. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Amin. Ya, hambanya. Terima kasih. Ya, sebab ini ku tegaskan engkau di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Sadar gak disadari, ketika kita hidup dalam satu pergumulan, dalam satu keadaan, tak ubahnya pikiran kita seperti orang tidak mengenal Allah. Pikiran sia-sia itu sering muncul, sering mendakwa kita, sering mengintimidasi kita. Ya, mungkin di dalam alam roh ketika kita berdoa kita bisa menyala-nyala, kita bisa menggebu-gebu. Tapi ingat, lawanmu sesuatu yang tidak kelihatan. Yaitu dia mendakwa pikiranmu dengan hal yang real yang sedang terjadi, yang kau hadapi, yang kau sedang diperhadapkan. Sebab itu Yesus sendiri, kenapa dalam hatinya bisa muncul, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Semua itu dari pikiran saudara. Sebab itu kalahkan pikiran saudara hari-hari ini. Ya, kita mampu mengalahkan pikiran. Ya, kita harus berperang dengan pikiran kita hari-hari ini. Kita melihat situasi apapun, pikiran kita adalah pikiran Kristus. Ya, kita kembali, ada yang bisa baca di ayat 23-nya, saudara. Coba kita boleh melihat. Di Efesus 4 ayat 23 ada salah satu bisa bacakan untuk kita. Efesus 4 ayat 23, firman Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan Amin. Ya, sampai di situ. Nah, sebab itu hendaklah pikiranmu, rohmu diperbarui dan pikiranmu.
Nah, saudara, ada begitu banyak roh kita diperbarui, saudara. Wah, seperti saya tadi katakan, kita bisa menyembah, kita bisa memuji Allah dengan roh yang menyala-nyala. Tapi pikiran kita masih pikiran yang lama. Ya, no. Hari-hari ini tanggalkan pikiranmu. Kalahkan pikiranmu. Biarlah pikiranmu adalah pikiran Kristus. Sekalipun kenyataan yang iblis buka hari-hari ini, fakta-fakta yang iblis nyatakan, tidak ada satu kegagalan yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu hal yang celaka yang Allah rancangkan. Segalanya adalah rancangan indah pada waktunya. Segala itu yang pertama kita mau Tuhan taruh dalam hidup kita semua hari-hari ini. Mari kita kalahkan pikiran. Karena pikiran ini adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan kita, membuat kita putus asa, membuat kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita hanya melihat kenyataan ada begitu banyak orang datang. Kenapa Pak ini bisa terjadi? Kenapa? Apa rencana Tuhan Pak? Apa Pak? Kenapa saya memohon sama Tuhan? Ya, seseorang ini yang datang pada saya, dia bukan orang yang biasa. Dia adalah pendoa yang hebat. Dia adalah penyembah yang hebat. Tapi pada saat satu titik, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai dalam sekejap. Di situ pikirannya didakwa, saudara. Mari kita kalahkan pikiran, saudara. Pikiran. Yang kedua, saudara, kita kembali kepada kitab Matius 26. Kita kembali membaca di ayatnya ke-39 sampai 40. Sampai 42. Ayat 39 sampai 42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Amin, amin, amin. Amin. Saudara, yang Tuhan taruh yang kedua lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ketika kita mampu sudah mengalahkan segala pikiran kita, ternyata tidak berhenti hanya mengalahkan di pikiran. Ketika kita kembali ke hal yang nyata lagi, hal yang real, di saat pergumulan yang sedang kita hadapi, di saat kondisi yang sedang terjadi, ketika kita sudah berperang dengan pikiran kita, hal yang nyata adalah sesuatu hal, yaitu banyak hari-hari ini orang yang mengecewakan, menyakitkan. Orang-orang yang tidak sepaham dengan apa yang kita rasakan. Mungkin orang-orang yang saat ini sedang menjatuhkan, menikam kita, merendahkan kita. Ya, bakal keluarga kita sendiri, orang yang terdekat sendiri, saudara. Ya, seperti apa yang Yesus lihat di saat dia bergumul, di saat situasi yang tidak mudah dia hadapi. Tapi dia melihat murid-murid yang selalu selama ini bersama-sama dia. Kurang baiknya apa Yesus kepada murid-muridnya. Di saat dia hanya memohon murid-muridnya untuk berdoa, untuk mendukung dia, untuk mensupport dia dalam segala sesuatu yang sedang dia pergumulkan. Tapi murid-muridnya tidur. Saudara, seperti saya katakan, di dalam posisi ini Yesus adalah sebagai
sosok manusia seutuhnya. Pasti dia punya hati dan perasaan. Pasti dia bisa kecewa, betul saudara. Di sini saudara, yang kedua saya berbicara. Tidak hanya berhenti mengalahkan segala pikiran kita, tapi mengalahkan perasaan hati saudara. Kenapa banyak hari-hari ini penyimpangan hidup di dalam seseorang yang sudah dipakai Tuhan? Ya, bakal kita boleh melihat di dalam situasi Yesus pun Yudas bisa menjual Yesus. Artinya di sini saudara, kehidupan rohani itu bukan hanya dimulai saat engkau menyembah, bukan hanya di saat engkau melayani ataupun beribadah, tapi dimulai dari hati. Hati ini adalah juga pusat kehidupan. Hati ini mesti dibersihkan, hati ini mesti dibereskan, hati ini mesti dipulihkan, sehingga kita boleh menjadi penyembah yang benar. Yang setuju katakan amin. Bukan pada saat kita menyembah sementara hati kita saudara penuh dengan sesuatu hal yang kotor, sesuatu sampah yang menumpuk dalam hati kita. Ini sampah-sampah kekecewaan, kepahitan saudara. Yesus di sini saudara mengalahkan perasaan hatinya. Saudara, hari-hari ini banyak orang sentimental dengan perasaan. Gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang terluka. Inilah satu kendaraan iblis yang saat ini saya katakan. Untuk membuat setiap orang hari-hari ini gampang kecewa, gampang terluka saudara. Ya, saudara, biarlah hati ini, perasaan ini mesti kita kalahkan. Biarlah perasaan kita adalah perasaan Kristus. Ya, biarlah perasaan kita adalah perasaan Kristus. Kita coba lihat satu ayat di dalam Filipi 2 ayat 5. Bisa hambanya kembali membacakan dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, hendaklah pikiran dan perasaanmu juga seperti Kristus, saudara. Jadi pikiran Kristus, perasaannya perasaan Kristus, saudara. Adakah Kristus gampang kecewa, gampang baper? No, saudara. Ya, biarlah di hati kita ini selalu penuh dengan belas kasihan. Ya, ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, melukai kita, ya mungkin sekalipun itu orang yang kita sangat sayangi telah mengecewakan kita. Tapi karena ada roh belas kasihan dalam hatimu, engkau bukan menjadi kecewa, tapi engkau justru mengasihi, engkau justru berdoa bagi orang tersebut. Engkau justru belajar untuk mengampuni saudara. Sebab itu dalam kita sebagai laskar Kristus hari-hari ini, tentara Allah, kalahkan perasaan. Biarlah perasaan ini adalah perasaan Kristus yang selalu penuh dengan belas kasihan. Ingat, Yesus datang hujatan, fitnaan, apapun, dia tetap belajar mengasihi saudara. Disinilah saudara, hari-hari ini ya banyak kita boleh melihat ya kita dengan sisi manusia kita, dengan atribut titel kemanusiaan kita, kekuasaan manusia kita membuat kita tidak bisa merendahkan diri. Kesombongan istilahnya, akhirnya kita gampang menjadi orang yang ingin membalas sesuatu kepada orang lain. Ingin sesuatu hal menjatuhkan orang lain. Ingin tampil lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena hati penuh dengan sebuah hal yang belum dibereskan. Mari kita, kalau kita mau berperang, kita bereskan hati kita. Sehingga kita boleh menjadi menara doa yang kuat. Amin. Menara doa yang benar-benar berperang. Tidak ada satu celah pun yang iblis bisa masuk di dalam hidup kita. Biarlah
isi hati kita adalah isi penyembahan yang benar. Isinya adalah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, amin saudara. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Kita kembali kepada kitab Matius pasal 26. Saya bacakan untuk kita semua. Kita baca di ayat 43 sampai 44. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, saudara, ketika Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya, dia kembali kepada murid-muridnya. Suasana belum berubah, saudara. Keadaan masih sama. Ya ini murid-muridnya masih tertidur. Ketika dia tidak mampu mengalahkan pikiran dan perasaannya, wah dia bisa marah, saudara. Tapi dia membiarkan murid-muridnya itu tidur. Ya. Tapi satu hal yang kita lihat, sampai doa 3 kali hal yang sama yang Yesus doakan. Apa saudara? Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dia katakan, biarlah jadilah kehendak-Mu. Saudara, hari-hari ini dalam situasi yang berat, situasi yang sukar, keadaan yang tidak gampang, ada sebanyak hal kehendak yang kita paksakan di dalam Tuhan. Kita mau kehendak kita seperti ini. Kita tidak mau kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terindah. Di sini Tuhan mengajarkan mengalahkan kehendak kita. Percaya kehendak Tuhan itu jauh lebih indah. Kehendak Tuhan itu jauh lebih sempurna. Kehendak Tuhan itu jauh lebih ajaib dan dahsyat, saudara. Ya, saudara, satu hal yang kita renungkan. Orang yang memasakkan kehendak itu tanpa terasa, orang ini sedang mengatur Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang mengalahkan kehendaknya, orang yang mau hidupnya diserahkan sama Tuhan. Saudara, ya hari-hari ini kita harus melepaskan hak kita. Biar Tuhan yang memiliki hak dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu hak. Ya saudara, kalau kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, punya satu kehubungan yang intim dengan Tuhan, kita tahu kita tidak punya hak. Kita belajar untuk menyerahkan diri secara totalitas. Kita menjadi penyembah yang sempurna, menyerahkan hak. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mengalahkan kehendak. Tuhan, kenapa aku sudah berdoa? Aku hanya minta ini Tuhan. Tapi kenapa yang terjadi tidak seperti yang aku mau? Tidak. Yesus sampai 3 kali berdoa hal yang sama. Coba kita lihat kembali ke ayat penutup, di mana Yesus sudah mampu mengalahkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ayat 45 sampai 46. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan, aku sudah dekat. Saudara, orang yang ketika mampu mengalahkan pikiran, perasaan, dan kehendak, beda saudara. Kalau kita baca tadi di ayat 37, 38, ada sesuatu hal yang Yesus sepertinya tidak mampu untuk menghadapi. Kegentaran, kesedihan. Tapi ketika dia sudah mampu mengalahkan pikiran, perasaan, dan kehendak, dia malah menyerahkan nyawanya. Dia tidak menjadi orang yang hidup dalam ketakutan.
hidup dalam kecemasan, dalam kegelisahan lain. Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan, hari-hari ini juga Tuhan ajarkan banyak melalui situasi kondisi di dalam COVID-19 ini. Mari kita sama-sama sebagai rekan sekerja Allah, hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita bergandengan tangan, saling menopang dengan satu dengan yang lain. Kita mampu mengalahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya mengingatkan kita, ya kita sebagai penyembah, kita sebagai pendoa, kita sebagai orang yang berperang. Ayo, sisi manusiamu adalah yang harus engkau perangi, pikiranmu, perasaan, dan kehendak. Ya, sebelum saya serahkan kepada tim, saya berdoa bagi kita semua pagi hari ini. Mari kita merendahkan diri. Mari arahkan pikiran, perasaanmu, dan kehendakmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Kami tahu situasi kondisi di saat-saat ini adalah hal yang berat untuk kami lalui. Sebab itu firman-Mu pada pagi hari ini, kami tahu yang benar sisi manusia kami adalah hal yang sering kami jatuh adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Biarlah saat ini Bapa, dimanapun laskar-laskarmu, tentara-tentaramu, para pendoa, di mana saat ini yang tergabung dalam Zoom online ini maupun yang belum hadir ikut, biarlah pandanganmu arahkan kepada umatmu ini Bapa. Biarlah mereka mampu mengalahkan segala pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Biarlah kehendakmu hari-hari ini turun atas muka bumi. Kami percaya kehendakmu yang terbaik Bapa. Kami tahu hari-hari ini kami bukan berjalan di dalam apa yang menjadi perencanaan kami, tapi rencanamu Bapa. Kami memsiapkan diri kami sebaik mungkin untuk kami hidup dalam rencanamu Bapa, dalam kehendakmu Bapa. Kami tidak mau tinggal dalam segala perasaan kekecewaan. Kami tidak mau tinggal di dalam segala pikiran yang mengintimidasi kita Bapa. Berkati umatmu yang hari ini tergabung dalam Zoom online, menara doa segala bangsa ini Bapa. Kami memberkati bangsa Indonesia. Kami memberkati seluruh negara. Kami memberkati Bapa. Kami ikat segala pikiran-pikiran di muka bumi yang mengintimidasi. Kami mengikat perasaan-perasaan yang gampang terluka. Kami mengikat segala kehendak-kehendak yang bukan kehendak-Mu, Pak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau memberkati kami semua. Kau pakai media ibadah online Zoom, menara doa segala bangsa ini menjadi satu hal hidup yang penuh dengan kemenangan bagi umat Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang terbesar. Hanya dengan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.